Oke, Bung Ege tahan dulu. Nanti kita akan dengarkan nyanyinya seperti apa untuk dukungan timnas kita malam hari ini. Saya balik lagi ke Mas Bambang. Mas Bambang, tadi Anda berdua kan menyebutkan berkali-kali lah sudah pengalaman menghadapi klub-klub Timur Tengah ini. Ada nggak perbedaannya ketika zaman Anda main, kalau Anda perhatikan yang sekarang baik itu Yordan, Uzbek dilihat kemarin dan juga mungkin Irak yang akan bermain nanti malam? Sepak bola, olahraga apapun itu seperti IT. Setiap saat dia berubah ke arah yang lebih canggih. Begitu juga sepak bola. Sepak bola sekarang modern sudah. Cara mainnya juga berbeda zaman saya dulu, apalagi yang dengan krusial senior. apa Mas itu perbedaan? Ya, main sepak bola modern Uzbekistan itu main bola modern karena dia kan pecahan negara-negara Eropa. Bayangkan Uzbek itu data saya yang bikin gol bukan pemain depan aja loh. Hampir semua pemain pernah bikin gol. Artinya apa? Ada teamwork di sana, ada kerjasama di sana. Itu main sepak bola modern. Belum lagi transisi dari menyerang. Setelah kalah bola, bagaimana transisi dia bertahan. Itu dilakukan Uzbek dengan perfect menurut saya. Ketika lawan kita. Anak-anak juga sebetulnya waktu lawan Jordan, ketika fisik mentalnya masih segar, prima itu ya. masih bisa mereka lakukan itu. Bahkan Korea kan kesulitan lawan kita. Gitu. Harapan saya mental dan fisik kembali lagi. Paling tidak ketika main sama Jordan, karena Irak tipikalnya Timur Tengah hampir sama dengan Jordan. Sabar tadi, tidak menyerang, karena bertahan. Orang-orang Timur Tengah itu kalau kita bermain bola-bola pendek cepat itu mereka tidak suka. Karena mereka kan kakinya panjang-panjang tuh, panjang kurus-kurus lagi kalau orang Timur Tengah gitu. Terjadinya gol Witan Sulaiman wall pass dengan Rizky Ridho yang naik ke depan. Itu wall pass. Rizky Ridho naik ke depan, wall pass sama. Begitu juga Marcelino, dia wall pass juga dengan Witan Sulaiman yang gol. Dia bikin gol, wall pass terjadi, bola-bola pendek. Itu sangat tidak disukai orang-orang yang mungkin kakinya panjang-panjang gitu, agak lambat dia gitu. Tetapi sekali lagi kerja keras Mbak. Tidak ada pekerjaan yang mudah. Betul. Dan saya sampai detik ini dengan capaian ini saya respect. Salut sama adik-adik kita. Kita masuk ke kemarin sampai 4 besar gitu. Diharapkan nanti kita bisa melewati Irak. Sejarah itu terukir. Mudah-mudahan terukir sejarah itu malam ini. Kalaupun tapi saya jangan gagal gitu. Kalaupun gagal, tapi harapan saya menang, masih ada kesempatan lagi. Betul. Nanti kalau gagal kayaknya lawannya justru lebih berat nggak sih melawan perwakilan Konfederasi Afrika ini? Ya, saya bilang tadi, makin ke sana ini pertandingan makin berat, Mbak. Ya kan, semakin tinggi itu pohon. Jadi pilihannya harus menang malam ini ya. Nggak ada cerita. Kalau kalah playoff lawan itu. Kalau mau lawan rendah-rendah terus ASEAN aja gitu kan. Aduh. Semakin ke sana, pasti tempaannya semakin tantangan semakin berat. Kuncinya di anak-anak sudah konsistensinya. Secara fisik dan mental. Gitu. Nah, Bung Akmal, kalau kita melihat semangatnya teman-teman U23, tadi kan Mas Bambang bilang ini harus tetap jaga nih semangatnya, permainannya, fisiknya dan lain-lain. Kalau kita melihat malam ini setelah apa yang dilewati dengan Uzbek kemarin, kira-kira akan seperti apa? Masih prima kah atau udah mulai turun juga? Ya, ini kan yang jadi PR dari pelatih Sintayong adalah bagaimana mengembalikan mental para pemain setelah kalah dari Uzbekistan ya. Dan kita juga sudah punya pengalaman, misalnya kita partai pertama kalah dari Qatar, tapi kita kemudian bisa bangkit dari kekalahan lawan Qatar. Ceritanya bahkan hampir mirip ya. Di Qatar kita 3 kali dirugikan VAR. Melawan Uzbekistan juga kita 3 kali juga dirugikan oleh VAR. Skornya pun sama, kalahnya 0-2 gitu. Ya semoga para pemain bisa bangkit mentalnya, karena menurut saya pertandingan krusial semacam ini yang paling penting itu mental. Ya, jadi taktik dan strategi pelatih tidak akan mungkin bisa jalan kalau mentalnya pemainnya jatuh ya. Kita kan lihat waktu lawan Uzbekistan, mental pemain jatuh ketika kemudian gol Ferrari dibatalkan karena keputusan VAR. Dari situ mentalnya jatuh. Tapi apapun yang sudah dicapai oleh pemain timnas kita saat ini U23 ini sudah di luar dugaan banyak orang gitu kan. Bahkan pujian-pujian datang dari sejumlah media di luar negeri, Inggris Prancis misalnya, Lucarne Opose itu menyebut Indonesia sebagai tim pengacau.
Kenapa? Mengacaukan prediksi banyak orang gitu kan. Siapa yang kemudian bisa menggagalkan Australia? Australia adalah tim favorit. Yes, Nah, kemudian mereka gagal oleh Indonesia. Kemudian siapa yang bisa menggagalkan Korea Selatan? Indonesia. Korea Selatan itu tim favorit yang diprediksi bisa lolos ke semifinal. Bahkan Korea Selatan digagalkan Indonesia dengan 2 sejarah kelam. Yang pertama adalah bahwa mereka bukan cuma gagal lolos ke semifinal, tapi mereka juga gagal untuk ke-9 kalinya beruntun tampil di Olimpiade. Dan ini pukulan telak gitu. Shogun, majalah dari Korea Selatan, bahkan menyebut Sintayong itu sebagai si rubah gitu dijulukinnya ya. Rubah yang memakan rumahnya sendiri gitu kan. Karena mengalahkan Korea Selatan. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi seharusnya menjadi pemicu para pemain untuk tampil maksimal. Tapi kalau kita lihat ini laga berat. Cuma kalau lihat statistik Irak dengan Indonesia di Piala Asia U23 ini, perjalanannya hampir mirip. Catatannya statistiknya juga mirip. Jadi ini sebenarnya laga yang berimbang gitu. Walaupun terakhir untuk konteks U23 pada 18 November 2006 kita kalah 0-6 dari Irak. Nah itu pelatihnya Fovedahan, nah asistennya itu. Asistennya Mas Bambang itu pemainnya Ferry Rotin Sulu, Hendra Ridwan, Zulkifli Syukur, Tony Sucipto. Ketika itu tapi 2006 ini kan kelompok umur setiap tahun pasti berubah. Peningkatan juga pemain kualitasnya ada dalam sebuah momentum yang bagus gitu kan. Kenapa saya katakan momentum yang bagus? Perjalanan Indonesia saat ini hampir mirip dengan perjalanan tim Indonesia pada era 1950-an sampai 1970-an. Oke, baik. Tahan dulu, ini menarik ini. Itu lagi jaya-jayanya juga tuh sepak bola kita kan. Nah, tadi disebutkan semangat dan juga kemampuan psikologisnya teman-teman, tapi juga ada strategi kan. Kira-kira strategi seperti apa yang akan dimainkan oleh Sintayong malam hari ini? Nanti kita akan kupas usai jeda saat lagi di Dua Kisah.